warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai untuk sesi pembelajaran hari ini, tak bosan Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan stay at home aja ya kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang diet pasien sehat. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari masih tentang diet pasien sehat ya. Diet pasien sehat, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ilmu gizi, kemudian mengenal nutrisi, anatomi dan fisiologi pencernaan, kemudian kita juga sudah menghitung BMI, kemudian juga sudah belajar untuk melakukan pengkajian riwayat makan, seperti itu ya. Nah, diet ini sangat kompleks ya, ilmu gizi ini. Kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam, banyak sekali teori-teori yang dapat kalian gunakan atau kalian terapkan untuk menghitung misalnya berat badan normal, kemudian untuk menentukan kalori untuk setiap jenjang usia, misalnya kalori untuk bayi, untuk balita, untuk remaja, untuk dewasa, untuk lansia, dan untuk individu-individu dengan kondisi tertentu, misalnya pada ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, untuk kali ini diharapkan setelah kita belajar pada sesi ini, siswa dapat memahami dan menganalisis tentang masalah atau gangguan pemenuhan nutrisi. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami dan menganalisis kebutuhan nutrisi berdasarkan tingkat perkembangan, dan siswa mampu menyusun diet untuk pasien sehat. Nah, jadi kita di sini ada 3 subbab yang akan kita pelajari tentang gangguan pemenuhan nutrisi, kemudian kebutuhan nutrisi berdasarkan tingkat perkembangan atau usia, dan yang ketiga adalah menyusun diet untuk pasien sehat. Nah, oke, kita mulai ke subbab yang pertama. Ini adalah tentang masalah atau gangguan yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi, gangguan nutrisi ini bisa terdiri atas kekurangan atau kelebihan nutrisi. Jadi tidak hanya kekurangan nutrisi aja ya, bahkan kelebihan nutrisi itu adalah suatu masalah atau gangguan dalam pemenuhan nutrisi. Bisa juga karena keadaan-keadaan tertentu menyebabkan masalah seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung koroner, kanker, serta anoreksia nervosa. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi ini merupakan keadaan yang dialami seseorang dalam keadaan tidak berpuasa, atau seseorang dengan resiko penurunan berat badan akibat ketidakcukupan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya. Nah, untuk tanda-tanda klinis atau tanda gejala yang bisa kalian ketahui untuk menyimpulkan bahwa seseorang ini mengalami kekurangan nutrisi, yang pertama, berat badan itu 10-20% di bawah normal. Jadi, misalkan berat badan idealnya berdasarkan hitungan rumus itu
50 kilo. Nah, kalau untuk orang yang mengalami kekurangan gizi ini, dia berat badannya 10% di bawah berat badan yang 50 kilo tadi, yaitu sekitar 45 kg ya, di 40 sampai 45 kg. Nah, itu dikatakan seseorang itu mengalami kekurangan nutrisi. Kemudian, tinggi badan di bawah ideal. Jadi, untuk tinggi badan ini idealnya berapa? Kalian bisa lihat di tabel untuk pertumbuhan berat badan dan tinggi badan normal. Itu udah ada dari Kemenkes, kalian bisa cari di internet ya. Kemudian lingkar kulit triceps lengan tengah kurang dari 60% ukuran standar. Nah, untuk selanjutnya itu pada orang yang mengalami kekurangan nutrisi itu bisa juga ditemukan adanya kelemahan dan nyeri tekan pada otot. Bisa otot ekstremitas atas ataupun bawah. Nah, juga adanya penurunan serum albumin atau albumin darah. Itu bisa diketahui dengan dilakukan tes lab atau tes laboratorium ya. Untuk nilai normalnya itu adalah di atas 3. Kemudian adanya penurunan transferin. Transferin ini adalah kadar zat besi dalam darah. Juga diketahui dengan dilakukannya tes lab. Nah, untuk penyebabnya, jadi kekurangan nutrisi ini bisa disebabkan pertama karena meningkatnya kebutuhan kalori dan kesulitan dalam mencerna kalori akibat adanya penyakit infeksi atau kanker. Kemudian yang kedua ada disfagia. Disfagia itu sulit untuk menelan karena adanya kelainan persyarafan. Kemudian yang ketiga, penurunan absorpsi nutrisi akibat penyakit Crohn atau intoleransi laktosa. Kemudian yang keempat adalah menurunnya nafsu makan. Nah, untuk masalah nutrisi yang kedua ini ada kelebihan nutrisi. Kelebihan nutrisi merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang yang memiliki risiko peningkatan berat badan akibat asupan kebutuhan metabolisme secara berlebihan. Jadi intake kalori yang masuk ke dalam tubuh ini lebih banyak dari kebutuhan metabolisme seseorang itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya, yang pertama, berat badan lebih dari 10% berat badan ideal. Misalnya berat badan idealnya adalah 50 kilo, maka berat badannya ini bisa mencapai 55 kilo atau lebih. Kemudian kalau obesitas ini lebih dari 20% dari berat badan ideal. Nah, kemudian lipatan kulit triceps lebih dari 15 mili pada pria dan 25 mm pada wanita. Adanya jumlah asupan berlebihan sedangkan aktivitas tubuh menurun atau monoton. Jadi kegiatannya itu sama tetapi makannya itu lebih banyak atau bahkan tidak melakukan kegiatan tapi jumlah makannya banyak. Nah, itu nanti akan terjadi penumpukan nutrisi, penumpukan sisa metabolisme yang akan menjadi lemak. Kemudian untuk kemungkinan penyebab ini, yang pertama bisa karena perubahan pola makan. Yang kedua, penurunan fungsi pengecapan dan penciuman. Nah, karena pengecapan dan penciuman ini mengalami gangguan atau sensitivitasnya itu menurun, maka ketika seseorang makan dia tuh harusnya rasanya itu nggak enak, tapi dia rasanya tuh biasa aja, jadi tetap dia makan. Untuk penciuman ini
baunya kurang enak nih sebenarnya, tapi karena dia tidak sensitif dengan bau, maka dia enjoy aja, makanya menjadi lebih banyak, seperti itu ya. Nah, masalah yang ketiga ini obesitas. Obesitas ini lebih parah ya dari tadi untuk kelebihan nutrisi. Jadi kalau kelebihan nutrisi ini hanya sekitar 10% dari berat badan ideal, tapi kalau obesitas ini mencapai lebih dari 20% dari berat badan ideal. Ini disebabkan karena status nutrisinya ini melebihi kebutuhan asupan kalori untuk metabolisme, dan untuk penggunaan kalorinya itu mengalami penurunan. Obesitas ini dapat disebabkan karena yang pertama, senang makan makanan yang berlemak dan berenergi tinggi. Kemudian makanan yang gurih atau terlalu manis. Sementara untuk makanan yang banyak serat seperti sayuran dan buah ini jarang dikonsumsi. Kemudian juga dipengaruhi karena pola hidup yang malas bergerak atau low activity. Pada orang yang obesitas ini disebabkan karena energi tidak banyak terbakar, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar, sehingga energi tersimpan menjadi lemak di dalam tubuh dan terjadilah kegemukan atau obesitas. Kegemukan ini merupakan sumber dari banyak sekali penyakit degeneratif ya. Bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, bisa menyebabkan hipertensi, diabetes, stroke, dan masih banyak penyakit lainnya. Nah, untuk masalah pemenuhan nutrisi yang selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan gangguan kebutuhan nutrisi yang ditandai dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat akibat kekurangan insulin atau penggunaan karbohidrat secara berlebihan. Jadi diabetes mellitus itu ada dua tipe ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 2 ini biasanya disebabkan karena lifestyle, tapi kalau yang tipe 1 itu biasanya karena faktor genetik. Nah, untuk yang tipe 2 ini ditandai dengan kadar gula darah puasa itu lebih dari 126 mg per desiliter dan gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi kalau gula darah puasa itu dia sebelum dilakukan pengecekan gula darah itu tidak makan selama 2 jam. Jadi 2 jam sebelum pengecekan itu tidak makan. Kemudian kalau gula darah sewaktu itu dia tidak melakukan puasa. Jadi misalnya saya habis makan terus dilakukan cek, itu hasilnya normalnya harusnya di bawah 200 mg per desiliter, tetapi pasien dengan diabetes mellitus itu bisa lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, normalnya kadar gula darah itu untuk gula darah puasa adalah 110 mg per desiliter dan untuk gula darah sewaktu itu sekitar 140 mg per desiliter. Tingginya kadar gula darah ini karena disebabkan asupan gula atau karbohidrat yang tinggi juga dan karena adanya gangguan sekresi insulin. Bisa jumlah insulin yang dihasilkan tubuh itu menurun atau bisa karena sensitivitas sel terhadap insulin ini yang menurun atau kerja insulin ini melemah. Nah, insulin ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh pankreas.
tugasnya si insulin ini adalah memasukkan glukosa, jadi mengubah glukosa ini menjadi glikogen atau cadangan di otot atau di hati. Nah, untuk pola makan yang berlebihan, diabetes ini faktor risikonya adalah kegemukan dengan pola makan yang berlebihan, tinggi gula, kemudian tinggi karbohidrat, kebiasaan merokok, keturunan, kurang olahraga dan aktivitas, stres yang berlebihan, itu dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, masalah yang berikutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ini merupakan gangguan nutrisi yang juga disebabkan oleh berbagai masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi, seperti penyebabnya adalah adanya obesitas, kemudian asupan kalsium dan natrium yang berlebihan, serta gaya hidup yang berlebihan. Maksudnya gaya hidup yang berlebihan ini adalah kebiasaan makan makanan yang berenergi tinggi, kemudian lemak tinggi, junk food, kurang aktivitas, seperti itu ya. Kemudian seseorang ini dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan sistolnya itu lebih dari 140 mm Hg dan diastolnya itu lebih dari 90 mm Hg. Nah, untuk faktornya tadi karena kegemukan ya, kemudian stres berlebihan, kebiasaan merokok, konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi minuman beralkohol, kekurangan gizi pada usia dini, dan masih banyak lagi faktornya. Nah, untuk masalah berikutnya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini adalah gangguan nutrisi yang sering disebabkan karena peningkatan kolesterol darah dan kebiasaan merokok. Jadi PJK ini terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah di jantung yang dia itu bertugas untuk mensuplai makanan untuk jantung itu sendiri. Nah, apabila pembuluh darah koroner ini menyempit, maka aliran darah itu akan terhambat dan jantung itu tidak mendapatkan nutrisi, sehingga sel-sel dalam jantung itu atau sel otot jantung itu akan mengalami nekrosis atau kematian sel, sehingga sangat beresiko menyebabkan henti jantung atau serangan jantung. Nah, untuk faktor resikonya itu yang pertama karena kegemukan, kemudian tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, stres berlebihan, bisa karena faktor genetik, usia. Jadi semakin bertambahnya usia maka resikonya akan semakin tinggi, dan karena adanya penyakit diabetes. Berdasarkan penelitian, itu laki-laki lebih banyak terserang penyakit jantung koroner ini. Adapun pada perempuan biasanya ditemukan pada usia yang lebih tua daripada laki-laki, dan perempuan ini apabila terserang PJK memiliki resiko kematian yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, masalah yang selanjutnya adalah kanker. Kanker ini merupakan gangguan kebutuhan nutrisi yang disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi lemak secara berlebihan. Penyakit kanker ini dapat disebabkan karena obesitas dan juga faktor lingkungan, misalnya karena terpapar asap rokok. Faktor berikutnya adalah konsumsi makanan dan minuman kalengan atau buatan pabrik yang ditambah dengan berbagai bahan tambahan makanan
yang sifatnya itu tidak aman. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah anoreksia nervosa. Apa itu anoreksia nervosa? Jadi anoreksia ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Jadi masalah ini lebih cenderung ke masalah psikologis seseorang itu sendiri ya. Penderita anoreksia ini mereka terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, tapi menurut mereka untuk memperoleh atau menjaga bentuk tubuh supaya ideal sesuai mereka itu, penderita anoreksia ini akan berusaha keras untuk membatasi porsi makan seminimal mungkin, atau kadang disertai dengan penggunaan obat untuk pencahar, untuk mengurangi nafsu makan, atau untuk obat-obat diet lainnya. Nah, pada penderita anoreksia ini, meskipun berat badan mereka itu sudah banyak berkurang, mereka akan terus melakukan olahraga secara berlebihan karena mereka cenderung takut apabila berat badan mereka itu naik lagi. Oke, lanjut ke subbab yang kedua, itu tentang kebutuhan nutrisi berdasarkan tingkat perkembangan. Jadi untuk tingkat perkembangan atau usia ini dibagi menjadi bayi, toddler atau preschool, anak sekolah, remaja, dewasa muda, kemudian dewasa dengan kondisi khusus, yaitu ada wanita hamil dan menyusui, kemudian dewasa tengah dan manula atau lansia. Nah, kita lihat untuk kebutuhan gizi atau gizi seimbang untuk bayi. Bayi itu usia 0 sampai 1 tahun atau 0 sampai 12 bulan ya. Untuk usia ini, ASI merupakan makanan utama pada bayi, terutama pada 6 bulan pertama. Jadi untuk usia 0 sampai 6 bulan ini, untuk pemenuhan gizinya adalah dengan memberikan ASI secara eksklusif. Menurut WHO, ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain, baik itu susu formula, air putih, air jeruk, ataupun makanan tambahan lainnya. Jadi bayi ini di usia 0 sampai 6 bulan pure hanya makan atau minum ASI saja. Karena sebelum mencapai usia 6 bulan, sistem pencernaan pada bayi ini belum mampu berfungsi dengan sempurna, sehingga ia belum mampu mencerna makanan selain ASI. Jadi memang yang terbaik dan tepat untuk bayi di bawah 6 bulan ini adalah ASI, sesuai dengan perkembangan organ pada usia tersebut. Nah, setelah bayi itu berusia 6 sampai 12 bulan, maka ASI ini tetap diberikan, tapi bisa didampingi dengan PMT, pemberian makan tambahan. Nah, apa itu PMT yang bisa diberikan? Itu bisa berupa makanan yang teksturnya itu lembut, makanan yang dilumatkan. Itu bisa diberikan 2 kali sehari. Bisa berupa buah atau bubur susu. Kemudian ditingkatkan menjadi nasi tim saring. Nah, untuk pemberian makanan pendamping itu perlu diberikan ASI terlebih dahulu ya. Jadi yang utama di sini masih ASI. Untuk usia ini, untuk MPASI-nya ini, selain makanannya itu harus tekstur yang lembek, dengan frekuensi atau jumlah itu perlu disesuaikan berdasarkan
usia bayi tersebut. Nah, di sini ibu juga bisa memperkenalkan berbagai macam bahan makanan. Tetapi untuk pengolahannya tetap harus dengan tekstur yang lembut. Nah, untuk jumlah kebutuhannya ini perlu atau penting juga ya untuk menghitung jumlah kalorinya supaya bayi ini tidak mengalami kegemukan atau kekurangan zat gizi. Nah, berikut adalah kebutuhan gizi bagi bayi. Jadi, untuk memberikan MPASI atau pendamping ASI ini kita perlu memperhatikan berapa jumlah kalori, protein yang diberikan, karbohidrat, serta lemak. Nah, untuk kalori sendiri, berapa sih kalori untuk bayi ini? Yaitu sekitar 100-120 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi, bila berat badan bayi itu 8 kg, maka kebutuhannya adalah 8 dikali 100 atau 120. Diperoleh hasil sekitar 800 atau 960 kilokalori. Nah, untuk protein sendiri itu adalah 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Bila berat badan bayi tadi 8 kg, maka kebutuhannya adalah 8 kali 1,5 atau 2 diperoleh hasil 12 atau 16 kilokalori. Nah, untuk dikonversikan ke gram, itu kalau protein 1 gram sama dengan 4 kilokalori, sehingga 12 atau 16 kilokalori itu sama dengan 3,4 gram. Kemudian untuk karbohidrat, kebutuhan karbohidrat ini adalah sebanyak 50-60% dari total kebutuhan kalori dalam sehari. Tadi diperoleh kebutuhan kalorinya adalah 800 kg. Jadi kebutuhan karbohidratnya ini adalah 50%-nya dari 800 adalah 400. Dikonversikan ke dalam gram, karbohidrat itu 1 gram sama dengan 4 kilokalori, sehingga 400 dibagi 4 diperoleh hasil 100 gram karbohidrat. Kemudian untuk lemak ini kebutuhannya adalah sebanyak 20% dari total kalori. Bila kebutuhan kalori sehari adalah 800 kilokalori, maka 20%-nya adalah 160. Dikonversikan ke dalam gram, ini dibagi 9. Karena 1 gram itu sama dengan 9 kilokalori lemak. Jadi 160 dibagi 9 itu kira-kira sekitar 1,7 gram lemak. Nah, untuk takaran nasi tim yang diperlukan, ini berbeda ya untuk tiap usia. Semakin meningkat usianya, maka kebutuhannya juga akan semakin banyak pada bayi. Nah, untuk ukuran usia 6 bulan itu adalah 6 sendok makan, 7 bulan 7 sendok makan, 8 sendok makan, dan 9 bulan itu 9 sendok makan. Nah, ini gampang ya untuk menghafalkannya. 6 bulan 6, 7 bulan 7 sendok, 8 bulan 8 sendok, 9 bulan 9 sendok. Nah, kemudian setelah umur 10 bulan ini secara bertahap bisa diperkenalkan dengan makanan yang lebih kental teksturnya. Misalnya bubur nasi. Nah, kita beralih ke gizi seimbang pada usia toddler atau preschool. Nah, pada usia toddler atau preschool ini biasanya disebut juga balita. Nah, balita ini beda ya dengan orang dewasa, terutama dalam kebutuhan nutrisinya, karena pada masa ini, pada usia ini tuh mereka baru mengalami banyak tumbuh kembang, sehingga kebutuhan mereka harus sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan mereka. Nah,
Untuk kebutuhan gula dan garam, ini kalau untuk bayi sama sekali tidak dianjurkan untuk menambahkan gula dan garam pada menu makanan. Nah, kalau untuk toddler sendiri usia di atas 1 tahun ini, untuk konsumsi garamnya ini perlu dibatasi seminimal mungkin, yaitu tidak lebih dari 1/6 jumlah maksimum orang dewasa sehari atau kurang dari 1 gram. Sehingga yang perlu diperhatikan, kadang yang salah itu masak untuk satu rumah. Jadi untuk usia balita ini makanannya disamakan dengan makanan dewasa. Padahal makanan-makanan untuk orang dewasa ini belum tentu cocok untuk anak-anak atau di usia balita itu. Kadang mereka bisa mengalami alergi atau bisa mempengaruhi pada tumbuh kembang mereka. Kemudian untuk porsi makan. Porsi makan pada usia balita ini berbeda ya dengan orang dewasa. Untuk porsi makanan pada balita ini harus isinya itu lengkap, namun dalam jumlah kecil dan sering. Kemudian untuk kebutuhan energi dan nutrisi, kebutuhan energi seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, mineral, dan serat ini wajib diberikan dan dikonsumsi oleh anak setiap hari. Sehingga diusahakan menu makanan anak itu selalu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin serta serat. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah susu pertumbuhan. Susu ini sebagai sumber kalsium untuk anak, di mana kalsium ini penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak. Konsumsi kalsium ini penting, paling tidak sekitar 350 ml per 12 oz per hari. Nah, untuk variasi makanan untuk usia toddler dan preschool ini ada beberapa jenis variasi yang bisa diberikan. Yang pertama adalah susu. Susu ini bisa diberikan 2-3 kali dalam satu hari. Dan setiap kali pemberian itu kira-kira jumlahnya adalah setengah gelas atau 100 cc. Kemudian untuk daging itu bisa diberikan 2 kali atau lebih dalam sehari. Kemudian juga bisa diberikan sereal atau roti. Ini bisa diberikan 4 kali atau lebih dalam sehari, dengan 1 kali pemberian itu kira-kira setengah atau 1 potong roti atau setara dengan setengah gelas bubur. Nah, untuk variasi makanan yang cukup penting juga diberikan itu adalah sayur dan buah-buahan. Ini bisa diberikan 4 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, ini adalah jadwal makan untuk anak usia balita ya. Jadi makanannya untuk balita ini diberikannya itu dalam waktu yang sering. Jadi jumlahnya sedikit, kaya akan nutrisi, tetapi sering pemberiannya. Nah, itu bisa kalian cermati ya untuk jadwal makannya. Berbeda ya dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa paling enggak 3 kali makan, 3 kali snack, atau 3 kali makan, 2 kali snack, seperti itu ya. Kalau balita ini lebih sering. Nah, untuk balita
ini ada bahan makanan yang harus dihindari atau sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah makanan yang terlalu banyak minyak, junk food, atau makanan siap saji, dan makanan dengan bahan pengawet itu sebaiknya dihindari. Gunakan saja bahan makanan yang segar untuk menu makan balita ini. Kemudian yang kedua adalah penggunaan garam. Usahakan penggunaan garam ini seminimal mungkin. Apabila memang diperlukan, jumlahnya sedikit saja. Dan pilih garam yang beriodium yang baik untuk kesehatan. Bila membeli makanan kemasan seperti ciki-ciki atau makanan olahan kaleng, itu sebaiknya diperhatikan berapa kandungan garamnya, karena untuk balita itu tadi sebaiknya konsumsi garam per hari itu kurang dari 1 gram. Kemudian hindari juga aneka jajanan di pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihan dan kandungan gizinya. Kemudian hindari telur dan kerang, karena seringkali dua bahan makanan itu menyebabkan munculnya alergi, bahkan bisa terjadi keracunan bila ibu tidak jeli memilih bahan makanan yang segar atau salah dalam pengolahannya. Kalau masak telur ya usahakan sampai matang, sehingga dapat membunuh bakteri yang ada, yang dapat mengganggu sistem pencernaan pada balita. Kemudian hindari kacang-kacangan, karena kacang-kacangan ini juga bisa sebagai pencetus alergi. Dan jangan memberikan kacang ini pada balita yang belum pintar dalam mengunyah, menelan, sehingga kacang ini berbahaya, bisa menyebabkan balita ini tersedak ya. Oke, untuk kebutuhan gizi toddler atau preschool ini, asupan makanan sehari harus mengandung 10-15% protein, 20-35% lemak, dan sisanya adalah karbohidrat atau sekitar 60%. Kemudian setiap kilogram berat badan anak ini memerlukan asupan energi sebanyak 100 kilokalori. Sehingga kalau berat badannya tadi 15 kilo, tinggal dikalikan 100 kilokalori aja. Jadi kebutuhan per hari itu adalah 1500 kilokalori. Hampir sama ya sama bayi tadi. Kemudian asupan lemak juga perlu ditingkatkan karena struktur utama pembentuk otak adalah lemak. Lemak tersebut dapat diperoleh antara lain dari minyak dan margarin. Jadi kalau untuk usia toddler dan preschool ini, karena masih dalam pertumbuhan, tumbuh kembang, itu justru lemak ini penting untuk dikonsumsi pada usia ini untuk pembentukan sel-sel otak. Nah, kita lanjut ke gizi seimbang untuk anak usia sekolah. Nah, pada anak usia sekolah ini, anak sudah mempunyai sifat yang konsumtif ya. Mereka sudah bisa memilih makanan yang mereka sukai. Sehingga pada anak sekolah ini perlu ditanamkan kebiasaan makan yang bergizi, dan di sekolah juga perlu diarahkan oleh gurunya itu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat secara rutin. Nah, jadi kalau untuk anak sekolah ini, mereka justru cenderung mematuhi nasihat-nasihat atau apa yang diajarkan oleh gurunya, sehingga di sekolah juga perlu ditanamkan program makan bersama di sekolah yang dapat membentuk pola makan anak yang bergizi dan baik. Kemudian untuk pola makan anak umur 7-9 tahun ini sedikit berbeda ya dengan anak usia 10-12 tahun. Pada usia 7-9 tahun ini, anak ini sudah pandai untuk menentukan makanan yang disukai.
karena mereka sudah mulai bersosialisasi dengan lingkungan. Mereka cenderung menyukai makanan yang berupa jajanan, sehingga alternatifnya orang tua sebaiknya menyediakan makanan olahan sendiri tapi dalam bentuk snack-snack atau seperti jajanan. Kemudian orang tua juga perlu melakukan pengawasan supaya tidak salah memilih makan karena faktor lingkungan tadi. Nah, pada anak usia 10-12 tahun, kebutuhan ini sudah didasarkan pada jenis kelaminnya ya. Untuk anak laki-laki ini, karena banyak aktivitas fisik, mereka juga memerlukan energi yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Kemudian anak perempuan juga yang sudah mengalami menstruasi, mereka akan memerlukan protein dan zat besi yang lebih banyak daripada usia sebelumnya. Nah, perlu juga ditanamkan kebiasaan untuk melakukan sarapan pagi, karena melakukan sarapan pagi ini penting untuk konsentrasi belajar anak di sekolah supaya tidak terganggu konsentrasinya. Kemudian untuk gizi seimbang pada usia remaja. Jadi usia remaja itu dibagi menjadi 3 ya, masa remaja awal, tengah, dan akhir. Masa remaja awal itu ada usia 10-13 tahun, remaja tengah itu 14-16 tahun, dan masa remaja akhir ini adalah 17-19 tahun. Nah, prinsip gizi remaja. Untuk gizi remaja ini sudah dinilai secara individu ya, atau perorangan. Untuk pemenuhan gizinya ini didasarkan pada pemeriksaan tropometri, kemudian hasil pemeriksaan biokimia, pemeriksaan fisik atau klinis, riwayat makanan, dan psikososial. Remaja membutuhkan energi untuk kebutuhan mereka, dan di dalam makanannya membutuhkan susu, daging, sayuran hijau, dan sayuran kuning. Sehingga orang tua ini dianjurkan untuk memberikan sayur dan buah-buahan. Nah, untuk kebutuhan gizi remaja, White dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa kebutuhan energi dapat dihitung menurut tinggi badan. Untuk umur 11-18 tahun adalah 13-23 kilokalori per cm pada laki-laki dan 10-12 9 kilokalori per cm pada perempuan. Silahkan kalian coba hitung sendiri, kalian kalikan dengan tinggi badan kalian. Kemudian untuk makanan harus seimbang, memenuhi gizi seimbang. Kemudian kebutuhan energi remaja putra itu untuk usia 16 tahun itu kira-kira sebanyak 3.470 kilokalori, dan untuk perempuan itu sebanyak 2.550 kalori pada usia 12 tahun ya. Kalian bisa lihat di tabel kebutuhan kalori berdasarkan umur dari Kemenkes, itu sudah ada. Kemudian untuk kebutuhan protein itu untuk laki-laki sekitar 0,29 sampai 0,32 gram per cm, dan pada perempuan itu 0,27 sampai 0,29 gram per cm. Kemudian untuk kebutuhan zat besi dan kalsium itu sebanyak 800 sampai 1200 mg per hari. Nah, untuk kebutuhan mineral ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen dalam bentuk tablet ya, tapi dianjurkan memperoleh asupan itu dari intake makanan. Lansia ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Ada lansia awal, kemudian usia tua, sangat tua, seperti itu. Nah, ada yang mendefinisikan lansia itu adalah individu dengan usia lebih dari 60 tahun. Ada juga yang lebih dari 50 tahun.
ataupun berdasarkan usia pensiun di atas 56 tahun. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan lansia. Jadi untuk lansia ini, untuk kebutuhan makanannya sudah spesifik ya, tidak sama dengan kebutuhan individu pada usia dewasa karena sudah mengalami banyak penurunan pada sistem organ, terutama pada sistem pencernaan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memberikan atau memenuhi kebutuhan gizi itu yang pertama adalah kemampuan dalam mencerna makanan, karena biasanya karena sudah mengalami ompong, kemudian penurunan sekresi hormon-hormon atau enzim pencernaan, kemudian berkurangnya indera pengecapan sehingga cita rasa menjadi berkurang atau sensitivitasnya menjadi menurun. Terus kerongkongan mengalami pelebaran, asam lambung menurun sehingga rasa lapar pada lansia juga menurun, gerak peristaltik itu menjadi lemah, dan pada lansia ini sering mengalami konstipasi, dan serta penyerapan di usus mengalami penurunan, yang mana faktor tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah gizi pada lansia. Masalah gizi pada lansia ini bisa berupa gizi kurang, gizi lebih, atau kekurangan vitamin. Nah, status gizi pada lansia. Pada lansia ini, metabolisme basal ini akan mengalami penurunan, sehingga kebutuhan kalori juga akan menurun. Kemudian untuk aktivitas atau kegiatan fisik pada lansia juga akan mengalami penurunan, sehingga kalori yang dipakai ini juga akan ikut menurun atau lebih sedikit, yang mana keadaan ini akan cenderung menyebabkan lansia ini rentan mengalami kegemukan atau obesitas. Kemudian selain dari faktor kegiatan fisik yang berkurang, ini juga disebabkan bisa karena faktor konsumsi makanan yang berlebihan. Kemudian untuk lansia yang mengalami gizi kurang itu bisa disebabkan karena fungsi pengecapan atau penciuman yang menurun atau hilang, sehingga nafsu makan menjadi menurun, dan lansia ini intake makanannya ikut menjadi turun, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. Kemudian pada lansia ini mereka sering mengalami penyakit yang namanya itu periodontal atau gigi tanggal. Akibatnya lansia ini akan mengalami kesulitan untuk makan makanan yang berserat seperti sayur dan juga daging. Lansia akan cenderung makan makanan yang lunak atau tinggi kalori, hanya nasi, roti, gandum, seperti itu ya. Sehingga terlalu banyak intake kalori ini akan menyebabkan lansia mengalami kegemukan atau obesitas. Nah, pada lansia ini mereka juga akan mengalami penurunan sekresi asam lambung atau enzim pencernaan makanan tadi ya, yang mengganggu penyerapan vitamin dan mineral, sehingga lansia ini bisa terjadi defisiensi zat-zat gizi mikro. Kemudian mobilitas usus menurun sehingga menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar, sehingga pasien lansia ini akan sering mengalami penyakit wasir yang dapat menimbulkan perdarahan dan
memicu terjadinya anemia. Nah, untuk lansia yang sering menggunakan obat-obatan atau sering minum alkohol itu akan menurunkan nafsu makan yang menyebabkan kekurangan gizi serta timbulnya penyakit yang menyerang organ hati seperti hepatitis atau kanker hati. Nah, untuk lansia sendiri juga mengalami gangguan kemampuan motorik, di mana lansia ini akan menjadi kesulitan untuk menyiapkan makanan sendiri dan menjadi kurang gizi. Kemudian lansia ini akan mengalami perubahan dalam aktivitas sosialisasinya, sehingga lansia ini cenderung mengalami perubahan psikologis seperti sering kesepian, sehingga akan mempengaruhi mood lansia untuk makan dan nafsu makanannya menjadi turun dan bisa terjadi kekurangan gizi. Bisa juga karena faktor ekonomi yang ikut turun sehingga untuk konsumsi makanan juga menjadi kurang. Kemudian karena faktor penyakit seperti demensia atau pikun, sehingga lansia ini bisa menjadi sering makan atau malah lupa atau jarang makan, yang bisa menyebabkan kegemukan atau kurang gizi. Nah, ini adalah pedoman gizi untuk manula atau lansia menurut RAP. Silakan kalian cermati ya. Kemudian kita lanjut ke gizi seimbang untuk ibu hamil. Normal ya untuk mengalami perubahan berat badan. Untuk ibu hamil dengan IMT normal itu biasanya akan mengalami penambahan berat badan, normalnya itu 11,5 sampai 16 kg. Kemudian untuk yang underweight kurang dari 18,5 IMT-nya ini biasanya akan mengalami peningkatan berat badan yang lebih banyak, yaitu sekitar 12,5 sampai 18 kg. Dan untuk IMT yang sudah over atau obese lebih dari 25 ini peningkatan badannya ini normalnya lebih dikit daripada IMT yang normal, yaitu sekitar 7 sampai 11,5 kg. Nah, kenapa berat badan ibu hamil itu cenderung naik? Yang pertama karena adanya janin sehingga bertambah berat badan janin. Kemudian karena adanya plasenta, cairan amnion, kemudian buah dada yang semakin besar. Itu uterus atau rahim yang semakin membesar, kemudian penambahan volume darah, penambahan lemak tubuh, dan juga penambahan jaringan otot dan cairan. Nah, untuk kebutuhan gizi, kebutuhan kalori selama hamil, ibu itu membutuhkan tambahan kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga plasenta, jaringan payudara, cadangan lemak, serta untuk perubahan metabolisme yang terjadi. Di trimester 2 dan 3, kebutuhan kalori tambahan ini sekitar 300 kalori per hari. Lebih banyak daripada ketika tidak hamil. Nah, untuk protein sendiri, kebutuhan protein bagi wanita hamil adalah sekitar 60 gram. Artinya wanita hamil butuh protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Nah, protein ini dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru maupun untuk pertumbuhan plasenta dan juga janin. Kemudian, kebutuhan lemak, pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan ini membutuhkan lemak sebagai sumber kalori utama. Lemak ini merupakan sumber tenaga yang penting dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester 3. Tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak yang akan mendukung persiapannya untuk menyusui setelah lahir. Kemudian,
kebutuhan karbohidrat ini merupakan sumber utama untuk tambahan kalori ya selama kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Pilihan yang dianjurkan untuk karbohidrat adalah karbohidrat kompleks seperti roti, sereal, nasi, pasta. Karena karbohidrat kompleks ini selain mengandung vitamin dan mineral, juga dapat meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah terjadinya konstipasi. Nah, untuk vitamin dan mineral, wanita hamil ini membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dibandingkan sebelum hamil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Tambahan zat gizi lain yang penting juga dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme energi seperti vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan asam pantotenat. Nah, untuk vitamin B6 dan B12 ini diperlukan untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah. Vitamin B6 ini berperan dalam metabolisme asam amino. Begitu juga untuk kebutuhan vitamin A dan C juga meningkat selama hamil. Untuk kebutuhan mineral, terutama magnesium dan zat besi ini untuk mendukung pertumbuhan dari jaringan lunak ya. Zat besi ini penting untuk membentuk sel darah merah dan sangat penting untuk pertumbuhan dan metabolisme energi, di samping untuk meminimalkan peluang terjadinya anemia. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil itu adalah 2 kali lipat dibandingkan sebelum hamil. Nah, dampak kekurangan gizi pada ibu hamil pada trimester 1 ini dapat beresiko bayi lahir prematur, menyebabkan kematian janin dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Nah, pada trimester 2 dan 3, kekurangan gizi ini dapat menghambat pertumbuhan janin atau janin tidak dapat berkembang sesuai dengan usia kehamilan. Misalnya, pada kekurangan zat besi yang sering dialami oleh ibu hamil. Kekurangan asam folat pada ibu hamil ini dapat menyebabkan anemia. Untuk kenaikan berat badan yang normal pada ibu hamil, pada 3 minggu pertama itu normalnya akan naik 1-2 kg. Selanjutnya, pada minggu-minggu selanjutnya itu akan naik 1/4 sampai 1,5 kg per minggunya. Nah, untuk perhitungan kebutuhannya, ini untuk kebutuhan energi pada trimester 1 itu mengalami peningkatan sebanyak 180 kilokalori. Pada trimester 2 dan 3 itu mengalami peningkatan sebanyak 300 kilokalori. Kemudian untuk asupan protein itu mengalami penambahan sekitar 17 gram pada trimester 1 sampai 3, dan untuk kebutuhan lemak itu sekitar 25-30% dari total kebutuhan energi. Nah, kita lanjut ke gizi seimbang untuk ibu yang menyusui. Pada ibu yang menyusui ini banyak sekali yang perlu diperhatikan ya, karena apa yang dimakan oleh ibu yang menyusui akan berpengaruh juga terhadap ASI yang diberikan kepada anak atau bayi mereka. Sehingga perlu menghindari makan makanan yang berbumbu tajam atau pedas dan juga kafein, karena bisa menjadi stimulan bagi bayi sehingga bayi ini akan mengalami kembung, diare, alergi atau masalah lain. Makanan yang perlu dihindari untuk ibu yang menyusui, yang pertama adalah makanan pedas dan berbumbu tajam, kemudian kafein, kemudian adalah produk olahan susu, bawang bombay, kubis yang dapat menyebabkan bayi itu menjadi kembung dan kolik. Nah, apakah bayi itu alergi terhadap sesuatu yang ibu makan? Jawabannya adalah iya. Bila bayi itu mengalami gangguan pencernaan atau ruam setelah disusui, ia mungkin mengalami alergi karena
disebabkan sesuatu yang baru saja ibu makan. Kemudian susu sapi, kacang, gandum, ikan, dan telur adalah beberapa makanan yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, sehingga untuk konsumsinya ini perlu untuk dijaga agar tidak berlebihan. Nah, apabila terjadi reaksi alergi pada bayi, untuk sementara hindari makanan atau minuman yang menurut ibu itu menyebabkan alergi. Kalau belum yakin, bisa dicoba lagi di lain hari. Apakah makanan atau minuman ini benar-benar menimbulkan reaksi alergi pada bayi. Kemudian lebih baik ibu itu membuat catatan harian tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga apabila terjadi reaksi alergi pada bayi, itu akan lebih mudah untuk melacak makanan atau minuman apa yang menyebabkan alergi. Nah, untuk kebutuhan energi ini untuk ibu yang menyusui akan mengalami peningkatan yang cukup banyak ya daripada ibu yang hamil. Nah, untuk ibu yang menyusui itu pada 6 bulan pertama membutuhkan peningkatan kalori kurang lebih 500 kilokalori. Kemudian 6 bulan kedua itu sekitar 550 kilokalori. Kemudian untuk penambahan protein itu kurang lebih 17 gram, dan untuk kebutuhan lemak itu 25-30% dari total kebutuhan energi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan gizi atau gizi seimbang berdasarkan tingkat usia atau perkembangan. Sekarang kita akan belajar untuk perencanaan atau menyusun menu makanan. Nah, jadi yang dianjurkan dalam penyajian makanan atau membuat menu makanan adalah yang pertama, makanan itu terdiri dari berbagai ragam makanan, sehingga dalam makanan yang beragam itu akan menjamin bahwa menu makanan itu sudah mengandung semua nutrisi dalam jumlah yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kurangi konsumsi gula. Yang ketiga, tingkatkan kandungan serat dan pati dalam menu makanan. Contohnya pada beras tumbuk, kentang, sayur, dan buah-buahan. Yang keempat, dengan mengurangi kandungan garam dalam menu makanan dengan mengurangi makanan hasil olahan dan tidak menambahkan bumbu secara berlebihan, terutama natrium. Kemudian yang kelima adalah mengurangi konsumsi lemak dengan mengurangi makan mentega dan mengganti cara memasak yang biasanya menggoreng dengan dibakar atau direbus, sehingga mengurangi kandungan minyak dalam menu makanan. Oke, jadi ini adalah anjuran dari Kemenkes. Sekarang kita sudah tidak menganut 4 sehat 5 sempurna ya, tapi kita memperhatikan 10 pesan gizi seimbang. Ini untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama ini adalah syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Jadi kita harus membiasakan makan makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Dan yang kelima, membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. 9. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Oke,
sekian untuk materi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp. Kemudian untuk sesi ini kita tidak ada penugasan ya. Selamat, tidak ada penugasan. Tetapi untuk minggu depan kita akan ulangan harian. Materinya tentang yang pertama konsep Maslow, kemudian kebutuhan cairan dan elektrolit, dan juga tentang diet ASEAN sehat. Untuk soalnya besok adalah soal pilihan ganda sebanyak 30 soal dan soal isi sebanyak 5 soal. Jadi kalian pelajari materi yang sudah saya berikan kemarin. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanya atau kalian bisa belajar secara mandiri. Oke, seperti biasa, jangan lupa kalian presensi dulu di link yang sudah saya sertakan di description box. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan saya menyampaikan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.